kita disunahkan berpuasa pada hari Asyura, berpuasa pada tanggal 10 Muharram menjadi ibadah sunnah. Kenapa kita disunahkan berpuasa pada hari Asyura? Untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Dulu Rasulullah SAW beliau pernah bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah tentang puasa mereka pada tanggal 10 Muharram. Kemudian orang-orang Yahudi Madinah menjawab, "Ya Rasulullah, kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena kami bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun." Apa kata Rasulullah? "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Nabi Muhammad pun berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, saudara-saudara, jika bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukankah seluruh alam semesta terselamatkan berkat Nabi Muhammad? Fakaifa tad'u ila dunya wa ghayruha laulahu lam tuhtajid dunya minal adam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia tidak akan pernah dikeluarkan dari ketiadaannya. Dunia tidak akan pernah ada kalau bukan karena kita pertaubatannya. Nabi Adam terselamatkan berkat Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Musa terselamatkan berkat Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Allah selamatkan dari api Namrud karena begitu Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Nuh Allah selamatkan dari banjir berkat begitu Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ismail Allah selamatkan dari penyembelihan Nabi Allah Ibrahim berkat karena begitu Nabi besar Muhammad SAW. Para nabi, para rasul terselamatkan berkat begitu Nabi besar Muhammad. Alam semesta terselamatkan berkat Nabi Muhammad. Maka jikalau kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, selamatnya Nabi Musa kita bersyukur menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana kita bersyukur dengan selamatnya seluruh alam semesta, seluruh jagat raya, seluruh makhluk berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, sungguh suatu saat nanti kala akan ada umat setelah kalian, wahai para sahabatku, akan ada umat setelah kalian. Mereka akan mengikuti umat-umat terdahulu. Mereka akan mengikuti umat-umat sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah. Mereka ikuti umat-umat sebelum mereka, sekalipun umat sebelum mereka masuk di dalam lubang dok, maka nanti umat setelah kalian akan mengikuti masuk ke dalam lubang dok. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah umat yang mereka ikuti? Apakah umat sebelum mereka adalah orang-orang Yahudi mingguan yang paling banyak mengikuti budaya-budaya orang Barat, bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang Katolik, tetapi abnaul muslimin, putra-putri Islam, anak-anak Islam kita yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak melacur, yang paling banyak berzina di Indonesia, yang paling banyak narkoba dan mabok-mabokan, yang paling banyak tersesat adalah anak-anak muda kita. Kenapa? Karena kita, saya sebagai bapak, di sini bapak-bapak, dan kita, kalian sebagai ibu-ibu, kita semua lalai di dalam mendidik anak-anak kita dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang tua zaman sekarang, mereka bapak-bapak, kalian para bapak, pagi siang sore malam keluar dari rumah untuk mencari uang, untuk mencari nafkah. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian. Kalian memberi makan jasmani anak-anak kalian, tetapi kalian lupa memberi makan jiwa, hati dan ruh anak-anak kalian. Jikalau kewajiban kalian sebagai seorang bapak cuma memberi makan anak, maka tidak ada beda dengan binatang. Kalian kasih makan anak, binatang juga memberi makan anaknya. Tetapi kewajiban kalian yang lebih wajib memberi makan jiwa, hati dan ruh anak-anak kalian. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Apa makanan ruh? Makanan jiwa, makanan hati bagi putra putri kalian adalah ilmu. Hati 3 hari tidak kena ilmu, maka hati tersebut menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kalian sebagai orang tua, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati? Kalian ibu-ibu zaman sekarang, kalian tahu di mana letak kasur kalian,
Kalian tahu di mana letak alat make up kalian, bedak kalian. Kalian tahu di mana letak kamar mandi, di mana letak kompor, di mana letak dapur. Kalian tahu, tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Saya tanya semua ibu-ibu yang ada di sini, jawab semua yang keras. Intan, emas, perhiasan, permata, uang kalian, apakah kalian taruh di luar rumah atau kalian kunci rapat-rapat dalam lemari? Jawab. Ditaruh di mana? Di lemari apa di luar rumah? Di lemari. Kenapa? Takut hilang. Kenapa? Takut kalau dilihat orang diambil, dicolong, dicuri, dirampok. Uang, intan, emas, permata, berlian kalian kunci rapat-rapat di dalam lemari kalian agar tidak dilihat orang. Tapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Apakah intan, emas, permata, uang, perhiasan lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Kalian biarkan anak-anak perempuan kalian telanjang. Padahal Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, Sayyidatun Niswah, Sayyidatun Nisa fid dunya wal akhirah, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, ibu-ibu Sayyidah Fatimah setiap malam lilin, lampu, api, lentera di rumah beliau matikan setiap malam. Ditanya, kenapa engkau matikan, engkau gelapkan rumahmu setiap malam? Apakah engkau tidak punya lentera? Apakah engkau tidak punya lampu? Apa jawab beliau? Aku punya lentera, aku punya lampu, akan tetapi setiap malam aku matikan lentera di rumahku sehingga rumahku gelap, agar orang-orang yang lewat depan rumahku tidak bisa melihat walaupun bayangan daripada anak-anak perempuanku. Tetapi ibu-ibu zaman sekarang, kalian umbar anak-anak perempuan kalian seperti binatang. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di sini sengaja saya membahas ini karena di sini banyak ibu-ibu. Kalian seorang ibu adalah madrasatul ula, muallimah, muaddibah, mudarrisah lil abna. Kalian para ibu, kalian itu adalah madrasah pertama, kalian guru pertama, ustadz pertama, kiai pertama, pondok pesantren pertama, pengajar pertama bagi putra putri adalah kalian sebagai seorang ibu. Baik buruknya anak bukan tergantung dari bapak, tetapi tergantung dari kalian sebagai seorang ibu. Karena waktu anak dengan bapak lebih banyak waktu anak dengan kalian sebagai seorang ibu. Makanya Allah mengumpamakan perempuan, kata Allah dalam Al-Quran, nisa'ukum harsul lakum, wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kami para lelaki, kami yang bercocok tanam. Jikalau lelaki bercocok tanam di ladang yang bagus, di ladang yang subur, di ladang yang baik, hasilnya bakal baik, tanamannya bakal baik. Tetapi kalau laki-laki bercocok tanam di ladang yang rusak, di ladang yang kering, di ladang yang kerontang, maka hasilnya pun bakal rusak. Oleh karenanya sudah sendaknya bagi ibu-ibu semua untuk bisa mendidik putra-putrinya dengan pendidikan yang kita maulidkan sekarang, yaitu pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Banyak orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi di kota-kota, mereka lebih memilih memasukkan anaknya ke sekolah umum daripada ke sekolah-sekolah Islam, daripada madrasah-madrasah, daripada pondok-pondok pesantren. Mereka bilang, Habib, kalau anak saya masuk pesantren nanti nggak dapat ijazah, nanti nggak bisa dapat kerja, nanti nggak punya pangkat, nanti miskin, nanti susah, nanti nggak dapat jabatan, nanti nggak dapat tahta, nanti nggak dapat kekuasaan. Jadi lebih baik anak saya masuk ke sekolah-sekolah umum. Saudara-saudara, jangan pernah kalian membandingkan pondok pesantren dengan sekolah-sekolah umum. Pondok pesantren itu adalah yang dimana tempat yang paling baik untuk mendidik putra-putrinya. Ibu-ibu semua, saya tanya, jawab yang keras. Yang paling banyak jadi koruptor, mereka dulu mondok pesantren atau sekolah? Jawab yang keras. Yang paling banyak jadi koruptor, mereka dulu mondok apa sekolah? Mondok apa sekolah? Yang paling banyak mabok-mabokan dulu mereka mondok apa sekolah? Mondok apa sekolah? Yang paling banyak jadi pelacur, mereka dulu mondok apa sekolah? Yang paling banyak jadi maling, mereka dulu mondok apa sekolah? Yang paling banyak bermaksiat, berbuat dosa, mereka dulu mondok apa sekolah? Berarti mana lebih bagus? Pondok apa sekolah? Pondok apa sekolah? Mana yang lebih bejat? Pondok apa sekolah? Mana lebih buruk? Pondok apa sekolah? Maka jangan pernah membanding-bandingkan pondok pesantren dengan sekolah. Makanya kita doakan guru kita Haji Fahruddin, pondok pesantrennya Ghauthul Ibad. Mudah-mudahan pondok pesantren menjadi lahan yang bagus, lahan yang baik
menjadi wadah, menjadi sarana untuk mendidik putra-putri kita dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wasiat saya yang terakhir kepada ibu-ibu semua, didik anak-anak kalian dengan keberanian. Jangan jadikan mental anak-anak kalian seperti mental kerupuk. Ibu tahu kerupuk? Kerupuk kalau kena air apa? Melempem. Nah, didik anak-anak kalian, didik putra-putri kalian, pemuda-pemudi kalian untuk memiliki mental baja, untuk menyampaikan kebenaran, untuk menegakkan keadilan, berjuang di jalan Allah, berjuang untuk agama, berjuang untuk bangsa, dan berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ibu-ibu, saya udah 7 tahun tidak ke sini. Saya masih ingat terakhir ke sini sekitar 7 tahun atau 6 tahun lalu. Sebagaimana yang ibu-ibu ketahui, saya dari dulu keluar masuk penjara, keluar masuk penjara. Tahun 2009 saya di penjara, 2011 di penjara, 2012 di penjara, 2018 saya masuk penjara. Kemudian 2020 saya bebas. Baru 2 hari saya bebas, saya sudah diangkut lagi, ditahan lagi, bahkan dikirim, dibawa ke Nusa Kambangan, ibu-ibu. Kedua tangan saya diborgol, tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol. Saya bebas tahun 2021, baru 1 bulan saya bebas, udah ditahan lagi di Polda. Baru saya bebas sekitar 4 bulan yang lalu. Pertanyaannya, kenapa saya keluar masuk penjara? Apakah saya penjahat? Apakah saya koruptor? Apakah saya maling uang rakyat? Apakah saya bandar narkoba? Apakah saya menjual aset negara? Ibu, saya baru bebas 2 hari, ditangkap, ditahan, dipenjara, dibawa ke Nusa Kambangan. Kenapa? Karena saya ceramah dianggap ceramah saya provokasi. Saya ceramah dianggap meresahkan masyarakat. Pertanyaannya, apa isi ceramah saya yang dikatakan provokasi? Apa isi ceramah saya yang dikatakan meresahkan masyarakat? Tahun 2020, waktu itu awal-awal corona, awal-awal COVID-19, saya bebas siang, ibu-ibu. Saya bebas siang, malamnya saya langsung ceramah. Apa isi ceramah saya? Oleh karenanya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, didik putra-putri kalian untuk selalu menyampaikan kebenaran dan selalu menegakkan keadilan. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebenaran tidak akan pernah kalah. Nah, makanya ibu-ibu doakan agar kami diberikan umur yang panjang, agar kami diberikan kesehatan, agar selalu bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga guru kita Kiai Fahru. Saya sebenarnya nggak bisa datang, tetapi karena ada keterikatan saya dengan Kiai Fahru. Beliau punya kakek Syekh Arsyad Tawil, ibu-ibu asli Tanara. Saya punya kakek Al Habib Alwi bin Abdurrahman bin Smith di Manado. Saya punya kakek Habib Alwi, itu belajar berguru kepada gurunya Kiai Fahru, yaitu Syekh Arsyad Tawil. Syekh Arsyad Tawil belajar kepada Syekh Nawawi. Jadi kakek saya Al Habib Alwi, beliau berguru kepada Syekh Arsyad Tawil. Nah, karena keterikatan itulah yang menjadi sebab saya bisa hadir di dalam acara maulid yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan ke depan, tahun depan, insya Allah kita bisa berjumpa kembali. Amin, amin, rabbal alamin. Terakhir, mudah-mudahan ibu-ibu semua tidak keluar dari majelis kecuali Allah ampuni semua dosa-dosanya, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang tidak tampak. Allah berikan rahmat kasih sayang kepada ibu-ibu semua. Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, hajat-hajat dunia, hajat-hajat akhirat. Allah luaskan rizkinya. Amin, amin, rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahlil husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wal alihi wa sahbihi barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.